Latar belakang Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Kekuatan-kekuatan negara adidaya dan besar mulai banyak mendominasi dunia setelah Perang Kedua. Kekuatan ini ditunjukkan dengan terbelahnya dunia menjadi blok barat dan blok timur. Bersamaan dengan perihal ini, muncul negara-negara merdeka di Asia Afrika yang mudah dimasuki ideologi tertentu. Pada tahun 1940-an hingga 1950-an, negara dari blok barat dipimpin oleh Amerika Serikat yang mendirikan NATO atau North Atlantic Treaty Organization. Anggotanya terdiri dari 12 negara, meliputi Amerika Serikat, Perancis, Inggris, Portugal, Norwegia, Italia, Belgia, Luxembourg, Kanada, Belanda, Denmark, dan Islandia. Blok Timur membuat aliansi militer Pakta Warsawa yang didirikan pada tahun 1955 sebagai tandingan NATO. Pakta ini dipimpin oleh Uni Soviet. Anggotanya terdiri dari 7 negara, antara lain Polandia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Jerman Timur, dan Cekoslovakia. Kedua aliansi ini saling memperebutkan pengaruh besar di dunia, baik di bidang politik maupun militer. Permasalahan ini yang menyebabkan dimulainya Perang Dingin dan pemecahan negara-negara seperti Vietnam, Korea, dan Jerman menjadi dua wilayah yang saling bertolak belakang. Perihal hal ini juga berdampak pada negara-negara Asia Afrika yang baru saja merdeka dan dilanda kekhawatiran dengan pembuatan senjata nuklir yang bisa memusnahkan manusia hingga dunia yang ada. Beberapa wilayah masih banyak yang dikuasai oleh kolonialisme dan sejumlah negara Asia Afrika yang telah merdeka masih berkonflik antar kelompok masyarakat sebagai akibat dari masa penjajahan yang mengadu domba. Persatuan Bangsa-Bangsa atau yang disingkat dengan PBB sebagai lembaga internasional yang berfungsi menangani masalah-masalah dunia belum berhasil menyelesaikan semua persoalan yang timbul. Sedangkan pada kenyataannya pula bahwa akibat-akibat yang ditimbulkan oleh masalah-masalah tersebut di atas, keadaan itulah yang melatar belakangi lahirnya gagasan untuk mengadakan konferensi Asia Afrika untuk membantu negara-negara Asia Afrika menjadi negara berdaulat, penuh, dan menghindari pengaruh yang menyebabkan dunia lebih terpuruk lagi. Konferensi KAA didahului dengan diadakannya Konferensi Kolombo. Adapun tujuan dari KAA yaitu yang pertama, mewujudkan perdamaian dunia, yang kedua, memperkuat solidaritas dan kerjasama Asia Afrika, yang ketiga, memperjuangkan nasib negara-negara di Asia Afrika. Pelaksanaan Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Yang pertama, Konferensi Kolombo pada tahun 1954. Berawal dari 1954, di mana Perdana Menteri Sri Lanka yaitu Ceylon dan Jenderal Sri Lanka Sir John Kotewala yang mengundang para Perdana Menteri dari Burma atau UNU, India, Jawaharlal Nehru, Indonesia yaitu Ali Sastrodimedjo, dan Pakistan, Muhammad Ali, dengan maksud mengadakan suatu pertemuan informal di negaranya. Pada waktu itu, Perdana Menteri Indonesia yaitu Ali Sastrodimedjo mendapat pesan dari Presiden Soekarno untuk menyampaikan ide diadakannya KAA dengan tujuan mempererat kerjasama untuk menuju perdamaian dunia. Namun, pada saat itu, usulan diadakannya KAA masih banyak diragukan apakah akan berhasil atau tidak. Yang ketiga, persiapan Bandung menjadi tempat penyelenggaraan. Sebelumnya, Bandung sudah menjadi salah satu kota yang memiliki fasilitas yang lengkap apabila dijadikan tempat pertemuan berskala internasional. Namun, ketika menjelang KAA, dilakukan perbaikan infrastruktur atas perintah Presiden Soekarno. Kota Bandung juga menawarkan kelengkapan kuliner lokal selama penyelenggaraan konferensi. Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan para panitia konferensi telah mengimpor kuliner tertentu seperti madras kari, Arab nuts, hingga kuliner Eropa. Kemudian di dalam restoran-restoran besar di Bandung disajikan juga kuliner yang dilengkapi dengan berbagai pertunjukan seperti tari tradisional, drama, maupun musik tradisional.
Yang kedua, Konferensi Pancanegara, yaitu pertemuannya di Bogor pada bulan Desember tahun 1954. Untuk menindaklanjuti usulan diadakannya KAA, maka dilakukan pertemuan di Bogor yang dihadiri oleh 5 negara, yaitu yang pertama, Indonesia, diwakili oleh Perdana Menteri Ali Sastrodimedjo. Yang kedua, India, diwakili oleh Jawaharlal Nehru. Yang ketiga, Pakistan, diwakili oleh Muhammad Ali. Burma, diwakili oleh Perdana Menteri UNU. Dan kelima, Sri Lanka, diwakili oleh Perdana Menteri Sir John Kotewala. Dalam pertemuan di Bogor, menghasilkan 4 tujuan dari penyelenggaraan KAA, yaitu yang pertama, kepentingan bersama negara-negara Asia Afrika. Yang kedua, meningkatkan kerjasama dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Yang ketiga, membahas kedaulatan negara, imperialisme, dan masalah rasialisme. Yang keempat, meninjau kedudukan Asia Afrika dalam mewujudkan perdamaian dunia. Kemudian, pelaksanaan KAA di Gedung Merdeka Bandung. Konferensi Asia Afrika terlaksana pada tanggal 18 April 1955 di Gedung Merdeka Bandung yang dihadiri oleh 29 negara, yaitu Indonesia, India, Burma, Pakistan, Sri Lanka, Afghanistan, Kamboja, Republik Rakyat Cina, Mesir, Ethiopia, Ghana, Iran, Irak, Jepang, Yordania, Laos, Lebanon, Liberia, Libya, Nepal, Filipina, Saudi Arabia, Sudan, Syria, Muang Thai, Turki, Vietnam Utara, dan Vietnam Selatan. Susunan pengurus dalam pelaksanaan KAA yaitu Ketua Komite Ekonomi atau Profesor Insinyur Ruseno, Ketua Komite Kebudayaan Mohyamin, dan Sekretaris Jenderal Ruslan Abdul Ghani. Konferensi Asia Afrika berlangsung selama 1 minggu dari tanggal 18 April hingga 24 April tahun 1955. Hasil Konferensi Asia Afrika menghasilkan 10 pasal yang dikenal dengan sebutan Dasar-Sila Bandung, yaitu yang pertama, menghormati hak-hak asasi manusia sesuai dengan Piagam PBB. Yang kedua, menghormati kedaulatan wilayah setiap bangsa. Yang ketiga, mengakui persamaan semua ras dan persamaan semua bangsa, baik besar maupun kecil. Yang keempat, tidak melakukan campur tangan dalam soal-soal dalam negara lain. Yang kelima, menghormati hak tiap-tiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendirian atau secara kolektif. Yang keenam, tidak melakukan tekanan terhadap negara lain. Yang ketujuh, tidak melakukan agresi terhadap negara lain. Yang kedelapan, menyelesaikan masalah dengan jalan damai. 9. Memajukan kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Ke-10, menghormati hukum dan kewajiban, yaitu kewajiban internasional. Dampak penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung. Yang pertama, bagi Indonesia, penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada bulan April 1955 menunjukkan kejayaan pemerintahan Ali Sastro-Amidjojo. Konferensi ini dihadiri oleh 29 negara Asia Afrika. Dalam konferensi tersebut, beberapa negara Asia Afrika yang tidak turut diundang adalah Korea Utara, Korea Selatan, Israel, Afrika Selatan, dan Mongolia Luar. Banyak pemimpin penting Asia yang menghadiri konferensi ini, antara lain Zhou Enlai, Nehru, Sihanouk, Pham Van Dong, UNU, Muhammad Ali, dan Nasir. Konferensi KAA pertama ini menghasilkan Dasar-Sila Bandung yang mengandung persamaan derajat, saling menghormati kedaulatan antar negara, kerjasama antar bangsa, semangat kemerdekaan. Dengan diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika di Bandung, Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Ali Sastro-Amidjojo memperoleh prestis di dalam negeri. Keduanya dipandang sebagai pemimpin-pemimpin dunia Afro-Asia. Dalam hal ini, Soekarno memiliki peran dan tanggung jawab terhadap posisi Indonesia di mata internasional. Dampak lainnya dari penyelenggaraan KAA ini adalah Indonesia menjadi negara yang memainkan peran penting dalam panggung dunia. Keberhasilan penyelenggaraan KAA ini membuat keuntungan bagi Indonesia, yaitu ditandatanganinya persetujuan Dwi Kewarganegaraan antara Indonesia dan RRC.
Dalam hal ini, seseorang yang memegang dui kewarganegaraan harus memilih salah satu antara menjadi warga negara Indonesia atau negara RRC. Apabila seseorang tidak dapat memilih kewarganegaraannya, maka dapat mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Keuntungan berikutnya adalah hasil konferensi ini memberikan kontribusi yang besar mengenai dukungan dunia internasional terhadap tuntutan Indonesia dalam masalah pembebasan Laut Irian. Yang kedua, bagi dunia internasional. Konferensi KAA yang berlangsung pada tanggal 18 hingga 25 April 1955 ini memiliki dampak yang besar bagi dunia internasional. Konferensi ini memberikan pengaruh bagi perubahan hubungan tatanan dunia. Dampak penyelenggaraan KAA bagi dunia internasional yaitu sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan solidaritas bangsa-bangsa Asia Afrika. Solidaritas ini muncul karena bangsa-bangsa Asia Afrika mulai menyadari bahwa kemerdekaan merupakan hal segala bangsa. Bagi bangsa-bangsa Asia Afrika, KAA merupakan titik tertinggi bagi solidaritas perjuangan untuk menghapuskan segala bentuk kolonialisme. KAA menjadi suatu kerjasama bagi negara-negara yang senasib, sepenanggungan untuk saling memberikan dukungan terhadap perjuangan dalam rangka merebut kemerdekaan. Selain itu, konferensi ini juga menghasilkan keputusan untuk memajukan kerjasama antar Asia Afrika di bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Yang kedua, mendukung perjuangan bangsa-bangsa Asia Afrika yang belum merdeka. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, negara-negara Asia Afrika banyak yang belum mendapatkan kemerdekaan secara penuh, seperti Kongo, Aljazair, Afrika Selatan, Angola, dan Mozambik. Sedangkan beberapa negara di Asia seperti India, Malaysia, dan Singapura, bahkan Indonesia yang sudah merdeka pada tahun 1945 masih harus menghadapi ancaman serius dengan keberadaan Belanda di Indonesia yang mengancam keberlangsungan pemerintahan Republik Indonesia. Yang ketiga, negara Asia Afrika mendukung perjuangan Indonesia dalam membebaskan masalah Irian Barat pada sidang umum PBB. Dukungan yang diberikan tidak hanya berupa pernyataan-pernyataan atau komunike akhir konferensi, melainkan berlanjut hingga sesuai KKA. Negara Asia Afrika mendukung Indonesia mengajukan masalah Irian Barat ke PBB sehingga masalah tersebut menjadi agenda bahasan Majelis Umum pada tahun 1954 hingga 1957. Dampaknya, masalah Irian Barat menjadi perhatian dunia internasional dan membuat Belanda mulai mempertimbangkan untuk berunding dengan Indonesia. Yang keempat, mengurangi ketegangan antara Blok Barat dan Blok Timur. KAA yang pada awalnya diasingkan oleh bangsa-bangsa negara Barat dan berlangsung dengan baik dan menghasilkan suatu kesepakatan yang luhur, diadakannya konferensi ini mendorong lahirnya gerakan non-blok pada tahun 1961. Hal ini sebagai respon terhadap munculnya dua negara adidaya. Sebagaimana diketahui bahwa pada masa itu, dunia memasuki era Perang Dingin di bawah persaingan sengit antara Blok Barat dengan dipimpin oleh Amerika Serikat dan Blok Timur dipimpin oleh Uni Soviet. Sehingga penyelenggaraan KA ini berpengaruh dalam meredakan ketegangan dunia akibat adanya ancaman perang nuklir antara kekuatan Barat Amerika Serikat dan kekuatan Timur yaitu Uni Soviet.